Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tutorial bagaimana cara mencari jurnal dengan menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Yang pertama kita buka dulu untuk web browser yang kita pakai. Mungkin kita akan menggunakan Google Chrome. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, kita gunakan Google Chrome dan kita login dulu dengan akun kita. Apabila saudara sudah punya email dari gmail.com, tinggal masuk, pakai username itu, kemudian tulis ketikan passwordnya. Kemudian next. Oke, maka kita sudah berada di akun Gmail kita. Kita masuk ke Google dulu untuk masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Oke, setelah masuk kita ke Google Scholar, klik Google Scholar. Nah, sudah disediakan halaman web browser untuk mencari jurnal. Nah, tinggal kita masukkan kata kunci. Kata kunci adalah meliputi variabel-variabel dalam judul karya tulis kita. Misalnya, saudara akan membuat asuhan keperawatan keluarga dengan judul gangguan pemeliharaan rumah pada pasien stroke. Masukkan kata kunci yang pertama, misalnya gangguan pemeliharaan rumah. Oke, di sini sudah ditampilkan banyak judul artikel yang bisa kita gunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya tulis kita. Di sini juga ditampilkan tahun terbit, seandainya kita membatasi bahwa jurnal itu tidak boleh lebih dari 5 tahun, mungkin kita gunakan sejak 2018 atau 19, atau mungkin 3 tahun, berarti kita mungkin sejak tahun 2020, atau mungkin tahun terakhir, maka kita gunakan tahun-tahun yang diminta. Misalnya kita pilih saja sejak 2021, berarti hanya ada 2021 dan 2022. Jadi nanti untuk referensi yang kita gunakan masih sangat up to date. Oke ya. Setelah muncul seperti ini, kita lihat-lihat judulnya mana yang dianggap sesuai dan ingin kita ambil, maka kita tinggal gunakan simpan. Nah, simpan di sini akan muncul untuk memberi label. Label itu silakan nanti bisa dibuat baru, atau apabila kita sudah punya label yang terdahulu, kita bisa gunakan label itu dengan memberi tanda cek atau tanda contreng. Apabila belum ada, kita buat baru, kita tuliskan labelnya misalnya gangguan pemeliharaan rumah. Enter, maka judul tadi sudah masuk ke dalam label folder kita yang nanti akan ada di dalam koleksi kita. Kita apabila ingin menambahkan judul yang lain, tinggal simpan saja, contreng pada label tadi untuk menempatkan dalam satu folder atau satu tempat yang sama. Karena kita menggunakan satu kata kunci yang sama. Kita tambah lagi, kita simpan, kemudian masukkan, klik selesai atau enter. Oke ya, dan seterusnya ini bisa ditambah sebanyak yang saudara mau.
Oke, apabila sudah dianggap cukup dan mungkin saudara akan menggunakan kata kunci yang lain, silakan kembali ke halaman pencarian. Tadi pada pasien stroke misalnya, kita ganti dengan pasien stroke. Nah, di sini juga sudah banyak sekali judul-judul yang ditampilkan, tinggal kita tambahkan dengan cara klik simpan. Ya. Kemudian kalau labelnya belum ada, foldernya kita buat baru dengan stroke misalnya. Oke, sudah masuk, kita tambahkan yang lain, tinggal masukkan di label tadi. Simpan, kemudian simpan lagi, kemudian tanda cek, dan kita klik selesai. Oke, begitu selanjutnya nanti kalau punya kata kunci yang lainnya, misalnya asuhan keperawatan stroke, hemorrhagic stroke saja misalnya. Ini juga sudah banyak. Ada buku, kita bisa simpan, nanti bisa kita kutip. Misalnya tentang asuhan perawatan, atau mungkin asuhan perawatan stroke dibuat baru boleh. Askep stroke. Ya, asuhan perawatan simpan, masukkan ke Askep stroke. Kita simpan, tambahkan lagi folder yang lain, stroke. Tambahkan lagi, simpan, Askep stroke. Oke, kalau sudah kita sudah punya simpanan, ada 3 label tadi, Askep stroke, ada stroke sendiri, kemudian ada gangguan pemeliharaan rumah. Pada suatu saat saudara mungkin keluar atau mungkin sudah ditutup, nanti masuk lagi dengan akun yang tadi kita gunakan, maka koleksinya sudah bisa kita lihat seperti ini. Oke ya, di koleksi ini ada banyak folder, di sini di sebelah kiri. Ini tinggal kita mau melihatnya apa tadi, misalnya gangguan pemeliharaan rumah. Ini adalah artikel-artikel yang kita simpan, kemudian kita pilih asuhan perawatan. Ini ada artikel yang kita simpan. Contohnya seandainya saudara menghendaki ini akan membuka, mengambil, kita bisa klik misalnya. Asuhan keperawatan stroke tadi, Askep stroke sini ya. Oke, mungkin kita klik salah satunya dari judul itu. Nah, di sini sudah terbuka. Askep judulnya asuhan keperawatan, hambatan komunikasi verbal dengan stroke. Apabila jurnal ini free ya, open source ini free, bisa di-download. Tinggal kita klik PDF ini, akan dibuka dalam bentuk aplikasi PDF yang saudara bisa baca, bisa kutip, bisa download, bisa kita simpan di perangkat kita atau di laptop kita. Kita bisa klik langsung download di sini atau pada tool ini, download. Ini dua-duanya sama. Kita coba yang ini, akan masuk ya, dari dokumen 7. Kalau ini diklik, juga akan otomatis langsung masuk. Ini akan ada di file atau di folder directory download. Kita bisa kembali ke yang lain, misalnya kita klik asuhan perawatan, ini juga ada beberapa model yang saudara bisa download dari masing-masing bab. Misalnya kita akan melihat bab 1, klik download, ya akan tampil, bisa kita baca, kita kutip, kita download juga bisa, kita simpan di perangkat kita. Kalau kita ingin mengendaki bahwa kita simpan dengan nama yang berbeda, kita tinggal ketikkan di sini. Misalnya kita namanya akan kita tulis 1, pendahuluan
Berarti stroke ya, kita bicara misalnya tulis aja pendahuluan stroke. Mau kita tempatkan di mana, kalau mungkin di folder yang sesuai boleh, apabila sudah mengendaki sama seperti aplikasi Windows Explorer yang lain, kita bisa buat new folder di sini, atau klik kanan kemudian new folder. Sama aja, kemudian tulis ASCII stroke misalnya. Oke, enter. Kita buka foldernya, kemudian kita simpan. Nah, ini tulisan. Oke, kita simpan save. Maka sudah masuk di dalam file atau di dalam folder-folder kita. Dan apabila saudara kemudian menghendaki ingin mengutip dari tadi yang sudah digunakan untuk menuliskan di daftar pustaka, saudara tinggal klik pada tulisan kutip, maka sudah disediakan cara penulisan daftar pustaka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di dalam panduan. Untuk kita biasanya banyak yang menggunakan API, tinggal ini di blok, klik kanan, kemudian copy, kemudian apabila saudara sudah punya lembar kerja daftar pustaka ini, tinggal paste di situ dengan Ctrl V bisa, atau klik kanan kemudian paste. Ya, itu juga bisa. Jadi ini penulisannya sudah benar dan sesuai. Itu sedikit tutorial bagaimana kita mencari jurnal, mengutip, mendownload, dan menyimpannya di dalam perangkat kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.